Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Gria Perwita Wisata yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Alhamdulillah, petang hari ini kita bisa melanjutkan untuk membaca kembali kitab Fikih Muyassar yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar, Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Mudrik dan Dr. Muhammad bin Ibrahim Al-Musa hafizahumullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentang apa itu syarat sahnya sholat ya. Yang kemarin sudah kita bahas mengenai syarat wajib. Nah sekarang kita akan membahas mengenai syarat sahnya sholat. Mengenai syarat sahnya sholat kemarin sudah kita mulai poin yang pertama, yaitu bahwa syarat sahnya sholat adalah suci, baik suci badan, pakaian atau tempatnya. Kemudian syarat sah yang kedua adalah satrul aurah, yaitu menutupi aurat, yang menutupi anggota badan yang oleh syariat diperintahkan untuk menutupinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-31, Ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, pakailah perhiasan kalian ketika memasuki masjid ya, setiap kali memasuki masjid. Wal muradu bi akhriz zinah huna huwa asyabu fis shalah. Dan yang dimaksud dengan zinah perhiasan di sini adalah pakaian untuk menutupi aurat di dalam salat. Dan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya seorang perempuan yang sudah haid kecuali dengan menggunakan khimar, yaitu pakaian yang menutup kepalanya. Dan kemudian di dalam hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, in kana wasyan faltahif bihi wa in kana dhaiqan fattazir bihi. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, tadi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dilengkapi dengan hadis yang lain yaitu riwayat Imam Bukhari di dalam bab salat. Di dalam bab salat, yaitu tentang memakai pakaian. Apabila pakaian tersebut adalah pakaian yang longgar, maka berselimutlah dengannya. Dan kalau kemudian pakaiannya itu agak sempit, agak cupet, maka yang penting bisa menutupinya. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan sholat namun tidak menggunakan pakaian yang bisa menutupi auratnya, maka sholatnya tidak sah ya, sholatnya tidak sah. Kemudian batasan aurat di dalam sholat ya, batasan aurat di dalam sholat. Aurat di dalam sholat ya,
menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali terbagi menjadi 3 bagian, yaitu aurat yang mughalladzah, aurat yang besar, dan aurat mukhaffafah, yaitu aurat yang kecil, dan aurat mutawassithah, yaitu aurat yang pertengahan. Yang pertama itu aurat yang besar, yaitu auratnya seseorang yang merdeka, ya, seorang perempuan yang merdeka yang sudah baligh. Maka seluruh bagian tubuhnya kecuali wajahnya, ya, dan kedua telapak tangannya, maka semuanya adalah aurat, ya, semuanya adalah aurat yang wajib ditutupi ketika melakukan sholat. Meskipun dalam sebagian pendapat dari kalangan para ahli fikih, ya, wajah itu adalah aurat di luar sholat, ya, bahkan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i, ya. Wajah adalah termasuk aurat namun di luar sholat. Adapun ketika sholat, wajah tidaklah merupakan aurat yang harus ditutup. Maka seandainya ada seseorang perempuan yang merdeka, yang sudah baligh, dia sholat semisal di rumahnya dan tidak ada seorang pun ajam, ya, orang lain yang melihatnya, orang yang bukan mahram yang bisa melihatnya, tetap saja dia harus menutup seluruh anggota badannya kecuali tadi, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya, ya. Jadi meskipun tidak ada orang yang bukan mahram yang melihatnya, namun dia tetap wajib untuk mengenakan pakaian tersebut. Yang kedua, aurat yang kecil, yaitu auratnya seorang anak laki-laki mulai umur 7 sampai 10 tahun, yaitu hanya kedua aurat besarnya, yaitu, mohon maaf ya, kubul dan tuburnya saja. Maka ketika anak kecil antara 7 sampai 10 tahun tadi, ya, sholat dan, mohon maaf, misalnya hanya sekedar memakai celana, bahkan memakai cawat, maka sudah mencukupi bagi dirinya. Meskipun pahanya kelihatan, ya, meskipun kemudian pusatnya kelihatan, namun selayaknya bagi walinya, ya, bagi orang tuanya ataupun siapapun yang menjadi pengasuhnya, untuk tetap mengajarkan etika yang sebaik-baiknya ketika sholat, diantaranya adalah dalam masalah pakaian, yaitu mengajarinya untuk memakai pakaian yang sekiranya lebih baik, meskipun itu bukanlah kewajiban atas dirinya. Yang ketiga adalah aurat yang pertengahan, yaitu aurat di dalam pada poin yang pertama dan selain pada poin yang kedua, yaitu batasannya adalah antara lutut sampai dengan pusat, sampai dengan wudel kalau bahasa Jawanya, dan masuk ke dalam aurat yang harus ditutupi antara lutut sampai dengan pusat ini adalah anak laki-laki yang berumur 10 tahun sampai dengan baligh, ya, sampai dengan baligh. Kalau sudah baligh maka hukumnya dia sudah harus menutup, ya. Jadi antara lutut sampai pusat tadi harus sudah tertutup.
Dan kemudian perempuan yang belum balik, ya, perempuan yang belum balik, maka masuk ke dalam jenis ataupun bagian aurat yang pertengahan. Artinya ketika ada anak perempuan yang dia sholat, ya sekedar menutup antara lutut sampai dengan wudelnya, maka sudah mencukupi. Dan kemudian wal ammah, budak, meskipun dia sudah balik, ya, meskipun dia sudah balik. Namun kita ingatkan kembali bahwa meskipun itu adalah sesuatu yang cukup bagi mereka, sesuatu yang diperbolehkan, namun kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, selayaknya ya kita sebagai hamba pada saat hendak menunaikan sholat itu memakai pakaian yang jauh lebih baik ketimbang pakaian yang kita pakai di luar sholat, yang lebih sopan, yang yang kita pakai ketika hendak melakukan sholat. Kemudian seperti apakah pakaian yang dianggap telah memenuhi persyaratan sebagai pakaian yang menutup aurat? Sebagai pakaian yang menutup aurat itu syaratnya apa saja? Yang pertama, bahwasanya pakaian yang dipakai itu tidaklah menampakkan kulit ataupun bagian tubuh yang dibungkusnya. Tidak menampakkan kulit ataupun bagian tubuh yang dibungkusnya. Ya, gambarannya semisal ada seseorang yang secara faktanya dia sudah memakai pakaian dari atas sampai bawah, namun pakaiannya transparan, ya, menampakkan apa yang ada di dalam pakaian tersebut, menampakkan kulitnya, bahkan menampakkan mana yang menonjol, mana yang menjorok ke dalam, ya, kelihatan semua, maka hakikatnya dia belumlah berpakaian. Maka seseorang yang kemudian menampakkan apa yang dibungkus dengan pakaian tersebut, dan kata lain dia memakai pakaian yang transparan, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Dan atau kemudian semisal ada seseorang yang sudah dewasa, seorang laki-laki sudah dewasa, dia sholat menggunakan celana, namun celananya hanya sampai di tengah paha ataupun sampai di paha bagian bawah, namun lututnya tidak tertutupi, maka sholatnya juga tidak sah. Dan seandainya seseorang sudah memakai semisal sarung dari mulai atas pusatnya sampai ke bawah lututnya, maka kalau dilihat dari sudut pandang sah ataukah tidak sahnya sholat bagi seorang laki-laki, maka sholatnya sah. Namun dia melakukan sesuatu yang kurang beretika, karena Rasulullah memerintahkan seseorang lelaki yang sholat meskipun sah dengan hanya menutup antara pusat sampai ke lututnya, namun diperintahkan untuk menutup pundaknya, ya, untuk menutup pundaknya. Kemudian syarat yang kedua terkait dengan masalah pakaian, yaitu bahwasanya pakaian tersebut pakaian yang suci, ya, pakaian yang suci. Maka apabila pakaian yang dipakai adalah pakaian yang terkena najis, ya, sholatnya tidak sah. Dan ketika seseorang mengetahui bahwasanya di pakaiannya itu ada najis, namun mengetahuinya setelah selesainya sholat, kira-kira sholatnya sah atau tidak? Sholatnya sah, Masya Allah, sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi.
Namun kalau seseorang dia sedang sholat dan mengetahui, ya, ataupun dia ingat, ya, ketika sholat dia ingat, oh iya, tadi pakaian saya kena ompolnya anak ataupun cucunya misalnya, maka pada saat itu hendaklah dia melepas pakaiannya. Kalau masih memungkinkan ada pakaian yang di dalamnya yang bisa menutup auratnya, maka pakaiannya dilepas. Dan kalau demikian maka sholatnya sah dan tidak perlu mengganti. Misalnya dia dapat 2 rakaat baru ingat, maka yang 2 rakaat tidak perlu diganti. Dan hal ini sebagaimana yang pernah terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau sedang sholat dan di tengah-tengah sholatnya tiba-tiba beliau melepas kedua terompah beliau, ya, kedua terompah beliau dilepas dan disingkirkan. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain tanpa pikir panjang, karena melihat Rasulullah melepas kedua terompahnya, para sahabat pun juga ikut. Terompah-terompah mereka dicabut, dibuangnya, hanya disingkirkan begitu. Nah, maka setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kenapa kalian menyingkirkan terompah-terompah kalian? Maka mereka menjawab, karena kami melihat Rasulullah, engkau itu menyingkirkan terompahmu, sehingga kami pun ikut. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baru saja tadi Jibril itu mendatangiku. Ya, Jibril mendatangiku dan memberikan informasi kepada diriku bahwa pada terompahku itu ada najis, maka aku lepas dan aku singkirkan. Artinya yang tidak terkena najis maka tidak perlu ikut menyingkirkan. Namun karena momennya adalah momen ketika sholat, tentu para sahabat tidak mungkin bertanya, kenapa Rasulullah terompahmu kok dilepaskan? Tidak mungkin. Maka ya udah ikut aja. Yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis ini maka ada faedah bahwa beberapa saat sholat yang sudah dilakukan dalam keadaan dia mengenakan sesuatu yang ada najisnya tidak perlu diulangi. Ya, tidak perlu diulangi dan tidak perlu misalnya menambahnya. Oh, tadi sudah dapat 2 rakaat maka kemudian nambah 2 rakaat, tidak demikian. Maka itu merupakan sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada pun seseorang yang dia sholat dan dia tahu ketika sholat tersebut tahu pakaian yang dipakainya itu ada najis. Namun dia tidak mungkin ya untuk mencucinya, tidak mungkin untuk menghilangkannya. Menimbang misalnya pakaiannya hanya 1 dan waktu pun sudah sangat mepet dan tidak mungkin untuk bisa menggantikannya dengan pakaian yang lain, maka bagaimana kalau keadaannya demikian? Maka para ahli ilmu berselisih pendapat menjadi 3 pendapat. Yang pertama, wajib sholat namun nanti mengulang ketika sudah mendapatkan pakaian yang bersih. Dan ini merupakan pendapat mazhab Hambali. Pendapat yang kedua, dia sholat dalam keadaan uryanan, dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulang sholatnya. Dan ini merupakan pendapat para ulama yang bermadzhab Syafi'i dan ada 1 riwayat dari ulama yang bermadzhab Hambali. Dan yang ketiga, dia sholat dan tidak perlu, dia sholat menggunakan pakaian tersebut dan tidak perlu mengulang sholatnya karena memang tidak ada kemungkinan lagi untuk menghilangkan najisnya. Dan ini merupakan mazhab Imam Malik. Kira-kira dari 3 mazhab ini mana yang dipilih, Pak? Yang mana?
Mau sholat dalam keadaan wudu, atau dia sholat namun nanti mengulang, atau dia sholat dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak perlu mengulang. Ya, dalam hal ini penulis mengatakan yang sahih adalah pendapat yang ketiga. Menimbang Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan kemampuan ketika itu adalah sholat menggunakan sesuatu yang ada najisnya. Semisal juga seseorang yang terluka, kemudian lukanya itu tidak mungkin untuk dihilangkan darah-darahnya misalnya, ataupun ada nanahnya juga tidak mungkin dihilangkan. Ya maka dia sholat dengan keadaan yang ada pada dirinya. Pakaiannya mungkin terkena darah ataupun yang lainnya. Dan Rasulullah mengatakan, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Dan kalaulah aku memerintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Ya, lakukanlah sesuai dengan kemampuan. Ini syarat yang kedua, yaitu terkait dengan pakaian. Kemudian yang ketiga, syaratnya bahasanya pakaian tersebut adalah pakaian yang mubah. Pakaian yang mubah, artinya pakaian yang halal, bukan pakaian yang haram. Nah, pakaian yang haram itu bisa haram karena zatnya. Contohnya adalah pakaian yang terbuat dari harir, dari sutra. Maka kalau laki-laki tidak boleh ya sholat menggunakan sutra, karena sutra itu haram bagi lelaki. Adapun perempuan maka boleh menggunakannya. Ataupun haram karena sifatnya, semisal seorang lelaki ketika sholat menjulurkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki. Ataupun haram karena cara mencarinya, seperti pakaian yang dibeli dari uang karena menipu, karena korupsi, ataupun karena mencuri. Maka fala tasihhus sholatu bihi, tidak sah sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Dan ini adalah syarat yang ada di dalam mazhab Hambali, ya, yang ada di dalam mazhab Hambali, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab Al-Insaf. Dan bahkan di dalam kitab tersebut ini dikatakan sebagai mayoritas para ulama yang bermadzhab Hambali pendapatnya adalah demikian. Namun di dalam riwayat yang lain, ya, ada sebagian riwayat yang lain, ya, sedikit riwayat dari para ulama yang bermadzhab Hambali, bahwa sholat dengan menggunakan pakaian yang haram semacam itu, sholatnya tetap sah, namun dia berdosa. Seorang sholat pakai pakaian yang indah, namun nun sewu, habis mencuri dari toko misalnya, ketoknya bagus, namun hasil curian, maka sholatnya sah, namun dia berdosa, karena beribadah kepada Allah dengan menggunakan sesuatu yang haram. Ini yang dipilih oleh Al-Khalal dan Ibnu Aqil, dan ini adalah pendapat yang sahih dan dipilih oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Oleh karena itu maka seseorang yang sholat dengan menggunakan pakaian yang haram, sholatnya tetap sah, namun dia berdosa. Ini pendapat yang lebih kuat. Adapun seseorang lelaki yang dia kalau memakai pakaian selain sutra itu akan kambuh sakitnya, ya, misalnya gatal ataupun kudis dan yang semacamnya,
Jadi dia mau tidak mau harus memakai sutra, pakaiannya tiap hari memang sutra. Kalau selain sutra maka akan muncul sakitnya, maka dalam keadaan semacam itu dia boleh sholat menggunakan kain dari sutra. Kenapa? Karena kalau nanti sholatnya menggunakan kain yang bukan dari sutra, malah dia sepanjang sholatnya akan sibuk. Ya sibuk mikir gatalnya, ngukur sana, ngukur sini, sehingga sesuatu yang sangat penting di dalam sholatnya malah hilang. Yaitu apa? Khusyuknya. Ya, jadi sholatnya malah tidak lagi khusyuk. Dia mikir kukur sana, kukur sini, ya, karena gatalnya. Ya, maka dia boleh sholat menggunakan kain yang terbuat dari sutra. Kemudian syarat sah yang ketiga, ya syarat sahnya sholat. Yang pertama suci, yang kedua pakaiannya menutup aurat. Kemudian yang ketiga adalah istiqbalul qiblah, ya menghadap ke arah kiblat. Maka di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap ke arah kiblat. Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sebagaimana yang tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Lengkapnya ayat tersebut adalah qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada maka palingkanlah mukamu ke arahnya, yaitu ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab yaitu Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka perbuat. Dan mengenai sholat menghadap ke Masjidil Haram, ya, ke arah Masjidil Haram itu dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Bagi orang yang persis berada di samping Ka'bah maka mutlak, ya mutlak dia menghadapnya ke arah Ka'bah. Jadi misalnya Ka'bahnya ini, maka nggak boleh kemudian agak miring-miring dikit nih, kan ada orang ya sholatnya kalau nggak miring itu nggak mantap gitu. Sampai pun sudah di depan Ka'bah ya masih miring-miring, jadi ini nggak boleh. Nah, orang yang di luar bangunan Masjidil Haram maka yang penting dia menghadap ke arah Masjidil Haram. Kan tidak ngerti persis ya mana Ka'bahnya, maka yang penting dia menghadap ke arah Masjidil Haram kalau dia di luar bangunannya. Nah, orang yang di luar Mekah maka yang penting dia berupaya menghadap ke arah Mekah. Yang di luar Mekah yang jauh ya, seperti kita, maka yang penting berupaya menghadap ke arah ya barat, agak ke utara dikit. Itu kira-kira ke sana. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawallu wujuhakum syatrah, ya, ke sekitar, ke arah Masjidil Haram. Dan kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan bainaman nasu bi Quba fi salati subhi idza ja'ahum atin faqala inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailata al-Qur'anun wa qad umira ayastaqbilal qiblata fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila asyam fastadaru ilal Ka'bah. Jadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika manusia sedang berada di Quba, ya, ketika manusia sedang berada di Quba,
Maka di dalam ataupun usai menjalankan sholat subuh ataupun ketika menjalankan sholat subuh, maka datanglah seseorang kepada mereka, kepada manusia tersebut, kepada banyak orang, dan mengatakan, sesungguhnya tadi malam diturunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, yaitu bahasanya beliau diperintahkan sholatnya untuk menghadap ke arah kiblat. Kira-kira berat nggak para sahabat ketika itu? Yang semula sholatnya menghadap kemana? Baitul Maqdis. Kemudian diperintah menghadap ke Ka'bah. Berat tidak? Berat. Para sahabat ketika itu merasa berat. Ya diperintah. Ya. Dan di antara mereka ada yang ragu-ragu, ini perintahnya benar nggak? Perintahnya benar nggak? Namun ketika diyakinkan ini betul-betul Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengubah arah kiblatnya yang semula ke Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah ataupun Baitul Haram. Dan ketika itu mereka menghadap ke Baitul Maqdis, itu ke Syam, dan Palestina masuk ke wilayah Syam. Maka mereka pun akhirnya kemudian mengubah arah kiblatnya ke arah Ka'bah. Beberapa keadaan orang yang sholat terkait dengan menghadap ke arah kiblat. Yang pertama, seseorang yang sholat di atas kendaraannya. Maka sepakat para ahlul ilmi, para ulama, seseorang yang sedang berada di atas kendaraannya, yang sedang bersafar, maka dia boleh untuk sholat sesuai dengan kemana arah kiblat itu, kemana arah kendaraan tersebut menghadap. Ya, kemana arah kendaraan tersebut menghadap. Entah ke selatan, entah ke utara, ke timur, ke barat, maka boleh. Namun ya, itu bagi orang-orang yang ingin melakukan sholat sunnah ya. Bagi orang-orang yang ingin melakukan sholat sunnah, dalilnya walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah Subhanahu wa taala arah timur dan arah barat, fa aina ma tuwallu fasamajullah, maka kemanapun kalian menghadap, kalian akan menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, nuzilat hadhil ayah fi tatawwu khassatan haitsu tawajjah bihi ba'iruhu. Ayat ini turun hanya khusus untuk salat tatawwu. Maka boleh dia menghadap kemana ba'irnya, kemana untanya menghadap. Kita jeda dulu untuk mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi. Baik, kita selesaikan poin tentang menghadap ke arah kiblat. Jadi yang pertama, untuk seseorang yang sholat nafilah, maka dia boleh sholat di atas kendaraannya dan kemanapun arah kendaraan itu menghadap. Mau ngalor, mau ngidul ke timur ataupun ke barat, maka boleh. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, menghadap ke arah kiblat bagi orang yang sedang ketakutan. Ketakutan mungkin karena binatang buas, ataupun karena ada banjir bandang, ataupun karena musuh, ataupun karena yang lain, maka semaksimal mungkin dimulai dengan menghadap ke arah kiblat. Namun kalau kemudian setelah itu dia terpaksa harus sambil jalan atau bahkan mungkin lari, ya, kalau bisa pun mengarah ke arah kiblat, ya, larinya sambil lari ke arah kiblat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Namun terkadang mungkin agak belok ke sana, agak belok ke sini, namun diusahakan untuk tetap menghadap ke arah
kiblat ya semampunya. Ini orang yang sedang dalam keadaan ketakutan. Kemudian poin yang ketiga, seseorang hendaknya bersungguh-sungguh ya untuk bisa sholat dengan menghadap ke arah kiblat, yaitu ketika sholat wajib. Ketika sholat wajib, berusaha semaksimal mungkin. Contohnya yang pertama, ketika seseorang berada di satu tempat yang dia tidak terbiasa di tempat tersebut, ya mungkin di tempat yang lapang, di tempat yang luas, ataupun di tempat yang dia belum pernah ke situ. Kan terkadang kita begitu, tidak ngerti ini arah timur, barat, selatan, utaranya mana, nggak ngerti. Ya. Saya di Jakarta aja pernah itu bingung, apalagi sampai di tempat yang lebih jauh lagi. Nah, maka dalam keadaan semacam itu kita bersungguh-sungguh. Gimana caranya? Kita bertanya. Kita bertanya kepada orang yang ada di sekeliling kita, nggak usah malu. Mohon maaf, mau nanya arah kiblat itu mana? Ya, arah kiblat itu mana? Ataupun kesungguhan kita bisa dengan cara, kalau yang ngerti memanfaatkan semisal menggunakan penunjuk arah, ya, maka bisa menggunakan itu. Intinya berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mengetahui mana arah kiblat. Namun seandainya kemudian waktu sudah mepet, tidak ada kesempatan untuk nanya dan juga tidak memiliki penunjuk arah, ya, maka ya dia sholat sesuai dengan apa yang yakin di dalam dirinya. Maka sholatnya ketika itu sahih, sholatnya sah dan tidak perlu mengulangi kembali. Karena dalam keadaan yang sudah mepet semacam itu, muncul kaidah yaitu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Waktunya sudah mau habis, tinggal kira-kira cukup mengerjakan satu sholat, sementara belum ketemu ini arah kiblatnya mana, ya sudah. Dan sholatnya juga tidak bisa dijamak. Namun kalau sholatnya bisa dijamak, masih bisa kemudian ya udahlah kalau bisa dijamak dan dia di waktu yang awal, misalnya dia masih ada di waktu duhur, bisa dijamak dan asar, maka dia masih bisa kemudian udahlah nanti dulu. Niat untuk menjamaknya itu menjamak takhir sembari nanya dulu sampai ketemu kemudian mana arah kiblatnya. Poin yang kedua terkait dengan masalah bersungguh-sungguh mencari arah kiblat. Maka kalau kemudian mentok-mentoknya di situ, misalnya di satu padang pasir yang nggak ada alat untuk penunjuk arah, kemudian juga tidak ada yang ngerti, dan di situ banyak orang masing-masing memiliki khayalan sendiri-sendiri. Satunya mengatakan kiblat dulu ke sana, satunya ke sana, satunya ke sana, satunya ke sana. Jadi 4 arah itu ada yang masing-masing meyakininya. Padahal dia harus mereka harus melakukan sholat wajib. Maka kemanakah kemudian mereka menghadap seandainya tidak ada kesepakatan khayalan mereka itu berbeda-beda? Apakah mereka tetap kemudian melakukan sholat dan berjamaah, ataukah mereka kemudian sholat menghadap ke arah yang masing-masing diyakininya? Ya, maka kalau sholatnya adalah sholat wajib, ini pendapat yang paling kuat adalah kemudian mereka tetap melakukan sholat dengan berjamaah, ya, melakukan sholat dengan berjamaah dan kemudian memilih salah satu di antara keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang tadi mana arah kiblat, dan sholatnya insya Allah sah, ya tidak mengapa karena memang ya mereka tidak mampu untuk memutuskan yang betul itu kiblatnya mana. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian seseorang yang tidak mampu menghadap ke arah kiblat, dia tahu arah kiblat itu tahu, namun tidak mampu. Semisal seseorang yang sholat, ini konkret saja seperti di pesawat, ini kan kasus nyata, ya, kasus nyata. Kecuali di beberapa pesawat yang memang ada tempat untuk sholatnya, maka wajib di situ, ya wajib menghadap ke arah kiblat, wajib berdiri, ya ketika memang berdiri dia tidak kemudian goyang-goyang, maka dia wajib menghadap ke arah kiblat, wajib berdiri.
Namun kan tidak semua pesawat, ya tidak semua pesawat itu seperti itu. Nah maka terkait dengan seseorang yang sholat di pesawat ini ada beberapa keadaan. Yang pertama, kalau kemudian seseorang itu ketika sampai nanti di bandara itu masih mendapatkan waktu sholat tersebut, ya kira-kira cukup untuk melakukan sholat, maka dia hendaknya sholatnya ketika sudah sampai di bandara. Ya, sholatnya ketika sudah sampai di bandara. Namun kalau tidak cukup, maka tentu sudah barang tentu dia harus sholat di kendaraan tadi. Yang kedua, kalau kemudian waktunya itu bisa dijamak, kayak tadi misalnya duhur dan asar. Oh ini saya duhur memang gak kebagian, tapi nanti kemudian asarnya sampai di bandara. Berarti dia niat untuk menjamak takhir. Ya, dia bisa menjamak takhir ataupun bisa menjamak takdim misalnya. Oh ini ketika mau terbang sudah masuk waktu sholat. Ya, ini biasa saya terapkan ketika membimbing umroh. Ini sudah masuk waktu sholat, beberapa saat lagi mau take off, ya, maka jamaah diminta untuk wudu dulu. Begitu sudah masuk waktu sholat langsung sholat di jamaah. Nanti tinggal beberapa saat kemudian take off. Jadi memilih kemungkinan yang paling bisa dilakukan. Nah kalau kemudian tidak mungkin lagi, misal sholat subuh yang waktunya sangat pendek, ya itu maka kemudian sholat di kendaraan dalam keadaan yang memang dia bisa melakukan ketika itu. Ya. Yang seharusnya berdiri namun karena tidak bisa berdiri, tidak mampu, ya tidak mampunya itu pertama karena memang tempatnya sempit. Yang kedua boleh jadi ketika berdiri akan dimarahi oleh yang berkuasa di pesawat gitu ya. Dan kemudian menghadap kiblat pun juga tidak mungkin. Kalau memungkinkan minimal ketika takbiratul ihram menghadap ke sana, ke kiblat. Namun kalau semuanya tidak mungkin, maka ya salatnya sesuai dengan kemampuan. Namun paling tidak berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi syarat dan rukunnya, termasuk ketika sedang berada di kendaraan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu dan kita lanjut masih pada bab ini di waktu yang akan datang. Biidznillah taala. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.